Selamat datang di channel Saham Cuan. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu emiten kemasan fleksibel yang telah lama eksis dan konsisten mencetak laba PT Champion Pacific Indonesia Tbk, atau yang lebih dikenal dengan kode saham IGAR. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan rekomendasi investasi ya. Semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Profil perusahaan. IGAR adalah pemain lama di industri kemasan fleksibel, berdiri sejak tahun 1975 dan go public di tahun 1990. Perusahaan ini kini beroperasi melalui dua anak usaha, yaitu PT Indograver dan PT Avesta Continental Pack. Pelanggannya bukan sembarangan. IGAR dipercaya oleh industri farmasi besar dan juga merambah ke sektor F&B, kosmetik, hingga pelumas. Ini artinya bisnis IGAR cukup terdiversifikasi dan tidak bergantung pada satu sektor saja. Kinerja keuangan. Sekarang, kita masuk ke kinerja keuangan terbaru IGAR. Data yang kita gunakan adalah data trailing 12 months atau TTM hingga kuartal kedua tahun 2025. Pendapatan dan laba. Pendapatan 893 miliar rupiah. Gross profit 125 miliar rupiah, margin 14,65%. EBITDA 97 miliar rupiah, net income 53 miliar rupiah, margin 6,97%. Pertumbuhan laba bersih yang lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan menunjukkan efisiensi biaya yang berhasil ditingkatkan. Hal ini positif loh, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih fluktuatif. Profitabilitas, ROA 5,16%, ROE 8,67%. ROCE 7,82%. Profitabilitas IGAR tergolong moderat, tidak tinggi, tapi stabil dan cukup untuk menunjukkan kualitas manajemen operasional. Neraca dan struktur modal. Mari kita lihat posisi keuangan perusahaan. Kas 452 miliar rupiah. Total aset 1,021 triliun rupiah. Total liabilitas hanya 169 miliar rupiah. Ekuitas 654 miliar rupiah. Hutang jangka panjang 0. Net debt negatif 476 miliar rupiah. Artinya, perusahaan tidak punya hutang jangka panjang dan punya kas bersih yang besar. Struktur modal sangat sehat. Debt to equity ratio praktis 0. Rasio likuiditas, current ratio 5,85, quick ratio 8,85. Sangat liquid, perusahaan tidak punya tekanan keuangan jangka pendek. Ini memberikan fleksibilitas tinggi untuk ekspansi atau menghadapi krisis. Arus kas dan efisiensi. Sekarang mari kita bedah arus kas. Cash from operations 44 miliar rupiah, Capex 29 miliar rupiah, free cash flow 59 miliar rupiah. Cash from financing minus 16 miliar rupiah. Positifnya perusahaan tetap menghasilkan FCC meskipun aktif berinvestasi. Ini sinyal kekuatan bisnis yang solid dan berkelanjutan. Cash conversion cycle 113 hari. Ini cukup panjang, artinya IGAR butuh waktu hampir 4 bulan untuk mengubah inventaris jadi kas. Ini perlu dicermati agar tidak jadi bottleneck operasional. Valuasi saham IGAR. Sekarang kita ke valuasi saham IGAR per Q2 tahun 2025. PI rasio 10,23, di atas median IHSG 8,48, tapi masih tergolong murah. PBV 0,83, di bawah 1, under value. EV EBITDA 3,00, sangat rendah, menarik. PIG rasio 0,36, menunjukkan valuasi murah terhadap pertumbuhan. Secara valuasi IGAR tampak menarik. Perusahaan under value berdasarkan aset atau PBV. Juga secara earning, PEG rendah. Investor growth maupun value bisa mempertimbangkannya. Dividen dan return ke pemegang saham. IGAR juga cukup konsisten membagikan dividen. Dividen TTM Rp5, yield 0,90%. Payout rasio 8,14%. Memang yieldnya kecil, tapi payoutnya juga kecil. Artinya, perusahaan lebih memilih menahan laba untuk pengembangan bisnis. Ini ideal untuk jangka panjang. Kualitas manajemen dan efisiensi. IGAR punya skor Piotrowski F-score 8/9. Ini menunjukkan kualitas fundamental yang sangat solid. Interest coverage ratio 266,8 kali. Altman Z-score 8,53, jauh dari potensi bangkrut. Asset turnover 0,88, cukup efisien.
Manajemen terbukti mampu menjalankan perusahaan secara sehat dan efisien. Resiko dan kesimpulan. Meskipun kinerja sangat baik, Eager punya tantangan dalam bentuk siklus konversi kas yang panjang dan margin yang cukup tipis di bawah 15%. Namun, dengan struktur keuangan super sehat, tidak ada utang jangka panjang dan valuasi yang menarik, Eager layak dilirik sebagai saham defensif dan undervalue di sektor manufaktur kemasan. Jadi, apakah Eager layak masuk watchlist kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi saham lainnya dari channel Saham Cuan.